Selamat pagi, semangat pagi, terimalah salam dari Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji dan syukur kita patut persembahkan kepada Tuhan oleh karena perlindungan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita hingga kita boleh ada di pagi hari ini. Kita akan segera memulaikan ibadah renungan pagi secara online pada saat ini. Kita akan memuji, memuliakan akan nama Tuhan, dan mari kita memuji dengan penuh semangat. Kita akan nyanyikan satu lagu dengan judul Jaminan Berkat Tuhan Janji di dalam buku lagu Sion nomor 464. Kita akan nyanyikan dua bait pertama untuk lagu buka, dan bait yang terakhir kita akan nyanyikan untuk lagu tutup. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita dan dengan penuh semangat. Jaminan berkat Tuhan janji, Yesus menjadi milik kami, umat tebusan waris Allah, darah Yesus menyucikannya. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus panjang hari. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus sepanjang hari. Padamu Tuhan kami berserah, kami beroleh sukacita. Malaikat datang pada kami, membawa rahmat serta kasih. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus sepanjang hari. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus sepanjang hari. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kembali lagi di pagi hari ini, kami mengangkat hati kami kepadamu ya Tuhan, memuji serta memuliakan nama Tuhan. Setelah kami ikuti renungan pagi pada hari kemarin, Allah sudah pimpin kami sepanjang hari kemarin. Malam kami beristirahat, hingga kami boleh tiba di pagi hari ini. Tuhan, tidak ada yang dapat kami persembahkan kepadamu selain ucapan syukur dari mulut kami, bibir kami yang najis ini, tetapi dari hati kami yang tulus, sucikan kami. Kami akan sedia dengarkan pekabaran firman-Mu di pagi ini Tuhan. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat memahami firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami persembahkan doa ini. Haleluya, haleluya. Amin. Judul renungan kita di hari ini yaitu doa yang indah. Doa yang indah. Dan ayat inti kita untuk hari ini terambil dari Wahyu 5 ayat 8. Wahyu 5 ayat 8. Firman Tuhan berkata, ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Wahyu 5 ayat 8. Sekali lagi, ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu,
masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Sekali lagi saudara-saudara, judul renungan kita di pagi hari ini adalah doa yang indah. Doa yang indah. Sampai kini murid-murid belum mengenal sumber dan kuasa juru selamat yang tidak terbatas. Yohanes 16 ayat 24, ia mengatakan kepada mereka, ia di sini adalah Yesus, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Yesus menjelaskan bahwa rahasia kemajuan mereka ialah dalam meminta kekuatan dan anugerah dalam namanya atau dalam nama Yesus. Ia akan hadir di hadapan Bapa untuk mengajukan permohonan bagi mereka. Doa permohonan yang rendah hati disampaikannya sebagai kerinduannya sendiri demi kepentingan jiwa itu. Yang dimaksud ini adalah doa si pemohon. Setiap doa yang sungguh-sungguh didengar dalam surga. Doa itu mungkin diucapkan dengan tidak lancar, tetapi jika hati ada dalamnya, doa itu akan naik ke bait suci di mana Yesus melayani. Dan ia akan menyampaikan kepada Bapa tanpa satu perkataan yang kaku dan menganggapnya indah dan harum dengan dupa kesempurnaannya sendiri. Saudara perhatikan di sini, kalau kita berdoa, maka doa itu akan diwakili oleh Yesus yang adalah imam besar kita. Imam besar itu tugasnya adalah mengantarai kita. Yesus adalah pengantara antara kita dengan Bapa. Jadi jika kita berdoa, kita akan mengucapkan ya Allah, ya Bapa, tetapi Yesus yang akan mengantarainya. Maka di akhir doa selalu kita tutup di dalam nama Yesus. Kenapa? Oleh karena Yesus mengantarai doa kita. Jalan kesungguh-sungguhan dan ketulusan hati bukannya suatu jalan yang bebas dari halangan, tetapi dalam setiap kesulitan kita harus melihat suatu panggilan untuk berdoa. Tidak seorang pun yang hidup yang memiliki kuasa yang tidak diperolehnya dari Allah. Dan sumber dari mana kuasa itu datang terbuka bagi manusia yang paling lemah sekalipun. Dan apa saja yang kamu minta, ini kata Yesus, dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dalam namaku, Kristus menyuruh murid-muridnya berdoa. Dalam nama Kristus, para pengikutnya harus berdiri di hadapan Allah. Dengan perantaraan harga pengorbanan yang diadakan bagi mereka, mereka berharga pada pemandangan Tuhan. Karena nama Kristus, Tuhan mengampuni mereka yang takut akan Dia. Ia tidak melihat dalam mereka kecemaran orang berdosa. Ia mengakui dalam mereka rupa anaknya yang mereka percayai. Tuhan merasa kecewa apabila umatnya menaruh penilaian yang rendah pada diri mereka sendiri. Ia menghendaki agar warisan pilihannya menilai diri mereka sendiri sesuai dengan harga yang telah ditaruhnya ke atas mereka. Allah memerlukan mereka. Kalau tidak, ia tidak akan mengutus anaknya melakukan tugas semahal itu untuk menebus mereka. Ia mau menggunakan mereka dan ia sangat senang bila mereka mengadakan tuntutan yang paling tinggi kepadanya, agar mereka dapat memuliakan namanya. Mereka dapat mengharapkan perkara-perkara yang besar kalau mereka beriman akan janji-janjinya. Jadi saudara-saudara, mengapa doa itu doa yang indah? Ya begitu indah. Oleh karena Yesus mengantarai semua permintaan kita. Setiap kali saya dan saudara berdoa, menyampaikannya kepada Bapa, doa kita itu walaupun ada kekurangan. Mungkin kekurangannya di dalam urutan doa. Mungkin kekurangannya di dalam pengucapan. Mungkin kekurangannya justru juga oleh karena keberdosaan kita. Oleh karena keterbatasan kita. Oleh karena kekurangan kita. Tetapi ingat saudara, doa kita diantar.
ini pengantara dalam kata dasar antar, diantar, atau doa kita melalui Yesus Kristus. Dan ketika Allah Bapa itu mendengar akan kata-kata daripada anaknya sendiri, maka setiap kali doa itu dinaikkan kepada Bapa kita, maka doa itu akan menjadi satu bauan yang harum di hadapan Allah. Jadi saudara, kesimpulannya adalah jangan berhenti berdoa. Berdoa adalah bercakap, bercerita dengan Tuhan. Katakan apa saja yang dapat kita sampaikan kepada Tuhan, asal dengan tulus, dengan kejujuran, dengan hati yang terbuka kita menyampaikannya kepada Tuhan. Biarlah kiranya ini akan menjadi berkat di dalam kehidupan kita sepanjang hari ini, hari yang baru, agar kita dapat kuat, kita boleh tetap bergantung kepada Tuhan. Puji Tuhan untuk pekabaran firman Tuhan yang kita semua alas dalam nama Yesus. Amin. Baik, untuk menutup ibadah online, ibadah renungan pagi kita di pagi hari ini, kita akan nyanyikan lagu Sion nomor 464, lagu yang kita nyanyikan pada pembukaan tadi, dan kita akan nyanyikan untuk penutup pada saat ini di baitnya yang ketiga. Jaminan berkat Tuhan janji, dan untuk bait ketiga, berserah kami pada Tuhan. Mari kita nyanyi dengan penuh semangat. Berserah kami pada Tuhan, damai bahagia diberikannya. Kami memohon pada Allah, turunkan kuasa dan anugerah. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus sepanjang hari. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus sepanjang hari. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu atas waktu yang terindah di pagi hari ini, boleh mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Mu. Kiranya pekabaran firman Tuhan ini akan menguduskan kami, dan selain itu akan memberikan kami kekuatan untuk tidak pernah putus untuk berdoa. Oleh karena kami yakin bahwa dalam keterbatasan apapun doa kami, Yesus Kristus adalah pengantara kami dengan Bapa, sehingga doa-doa kami menjadi bauan yang harum di hadapan hadirat Bapa. Tuhan, hamba doakan perjalanan hidup kami hari ini kepada semua pendengar audio renungan pagi ibadah online ini. Hamba musrahkan ke dalam tangan Tuhan umat-umat-Mu ini. Ke dalam tangan-Mu hamba-Mu pasrahkan kehidupan kami hari ini. Pemeliharaan kasih Tuhan ajaib boleh menjadi bagian kami semua. Hamba-Mu berdoa khusus untuk keluarga-keluarga yang hamba sebutkan. Yang pertama adalah keluarga Irlan, keluarga Bapak Irlan Waworuntu Lintin, Bapak dan Ibu serta anak-anak. Tuhan berkati perjalanan kehidupan keluarga ini dalam setiap rencana hidup, dalam pekerjaan-pekerjaan yang bagi saudara Irlan pekerjaan yang belum menentu. Allah berkati hamba-Mu ini sebagai seorang penatua jemaat, berikan kerendahan hati dan ketabahan dalam menjalani hidup. Berkati istri dan semua anak-anak yang terpisah-pisah oleh karena semua kegiatan dan oleh karena pendidikan. Tuhan akan memberkati keluarga ini. Hamba juga berdoa untuk keluarga Bapak Hendrik Pagiling Lume. Tuhan berkati keluarga Bapak Hendrik. Kiranya kasih Allah boleh menjadi bagian keluarga ini. Mereka berkomitmen untuk menunjang akan pekerjaan Tuhan. Dan salah satu ada alat sound system yang dibeli untuk penggunaan live streaming. Tuhan memberkati.
Kiranya apa yang keluarga ini sumbangkan, itu boleh menjadi berkat yang kembali ke dalam kehidupan mereka. Biarlah apa yang mereka berikan kepada pelayanan, sama seperti mereka menabung untuk kerajaan sorga, untuk kehidupan yang akan datang. Hamba berdoa Bapak Hendrik dalam segala tugas dan tanggung jawab, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Hamba juga berdoa untuk keluarga Pendeta Anderson Mona Raintung. Dalam pelayanan tugas tanggung jawab di Bitung, Tuhan akan memberkati. Berikan kekuatan kesehatan bagi Mem yang mendampingi dalam pekerjaan sebagai seorang suster. Tuhan memberkati, berikan kekuatan kesehatan. Hamba juga berdoa untuk sahabat Pendeta Adilantu. Berkati Mem dan anak-anak, pelihara pendeta dalam setiap komitmen, tugas dan tanggung jawab. Anak-anak dalam pertumbuhan, berikan kekuatan kesehatan. Mem yang mendampingi dengan setia, berikan kekuatan, berikan ketabahan, menjalani kehidupan bersama pendeta dalam komitmen untuk melayani bersama-sama. Hamba juga berdoa untuk keluarga besar Sekolah Lanjutan Advent Doyo Baru. Tuhan memberkati dalam setiap tantangan, lebih istimewa di wabah corona ini. Penghuni kampus, lebih istimewa siswa dan siswi yang harus pulang ke rumah masing-masing. Sudah semester baru akan tiba, tetapi belum normal kembali kampus ini. Hamba serahkan seluruh seisi kampus, bahkan siswa-siswi dimanapun berada, ke dalam tangan Tuhan. Hamba doakan khusus untuk Sir Harold Ojaito sebagai pimpinan, sebagai direktur Esela Doyo Baru ini. Tuhan berkati, berikan hikmat dan akal budi. Setiap rencana yang ada di depan, biarlah semua ada dalam tangan Tuhan. Berikan hikmat untuk dapat mengatur, mengurus sekolah ini dengan penuh kebijaksanaan yang datang daripada Tuhan. Begitu pula dengan partner kerja Mem Siani Repi Salindeho. Tuhan memberkati, berkati keluarganya, berkati orang tua, berkati juga segala rencana untuk mengembangkan pendidikan, lebih istimewa di bidang SMP yang dijalankan di sana. Hamba juga berdoa untuk Mem Marice Wanggai Karubaba yang menjalankan untuk SD di depan kampus Esela Doyo Baru. Tuhan memberkati Mem dan suami dan anak-anak di dalam segala tugas dan tanggung jawab. Bapa di surga, terima kasih. Hamba serahkan semua pendengar audio renungan pagi ini dimanapun berada ke dalam tangan Tuhan. Dan saudara yang mendengarkan, bukalah hati, bukalah kehidupan saudara, tangan saudara untuk terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami persembahkan doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan untuk ibadah ini, puji Tuhan juga untuk firman Tuhan. Tuhan lindungi kita sepanjang hari ini, dan biarlah doa kami dari tempat ini dan doa saudara-saudara kita disatukan, kita dijagai oleh Tuhan sepanjang hari ini. Sampai jumpa pada besok pagi. Tuhan memberkati. Shalom.